Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan bermain game yaitu Terraria. Tapi part pertama. Seperti biasa, gua main di awal lupa rekaman. Lupa. Dan buat yang nggak tahu gamenya kayak apa, gamenya tuh mirip kayak Minecraft, cuman ini 2D atau kalau singkatan 2 dimensi. Cuman ada banyak bos yang enggak kayak di Minecraft, bosnya cuma 2. Dan langsung aja ke videonya. Ini rekamannya tuh langsung di sini karena di awal main lupa record. Oke, masuk ke game. Oke. Nah, halo temen. Halo. Ya. Heal. Ya, temen. Oh, kita ke dungeon. Nah, masih belum ada yang aku perlu. Oh ya guys, buat yang belum tahu, kenapa gua bilang kita mau ke dungeon guys, mau ke dungeon. Nah, gua bilang ke teman karena gua mau akhirnya kawan itu mau dapetin senjata yang namanya Muramasa, dan aku baru tahu di sini kita bisa dapetin senjata Night Edge. Buat yang nggak tahu senjata Night Edge itu kayak apa, nanti gue bakal tunjukin senjatanya pas udah nanti kita dapet ya. Oke, nungguin kawan dulu. Mana nih coba kawannya nih. Oke, kita langsung pergi aja ke dungeonnya langsung. Oke, Dongeon. Kita pergi ke Dongeon. Oke, kita terbang. Oh ya, buat belum yang tahu, gue udah dapet senjata apa itu tadi, aku lupa ngebahas itu. Nah, ada pickaxe, dan ini gue udah terbang itu karena di awal gue main gue dapet sepatu apa yang namanya cepet larinya, jadi kita bisa cepet, dan ada upgrade dari sepatu itu yang dimana kita bisa terbang. Nah, kita bisa terbang lah. Nah, oke. Gua ke Dongeon dulu. Dongeon. Ini kita masuk ke biome Crimson. Gua baru nyadar guys, kalau ini namanya Crimson. Nama biomnya. Bioma nama biomanya Crimson. Oke. Mana ini teman gua? Oh ya, kata teman gua tadi katanya mau bikin yang namanya jadi kan udah lama ya. Aduh, gua lupa. Tinggal nungguin kawan doang sih. Oke, itu dia kawan gua udah datang. Oke, kita loh kemana? Oh iyalah, gua lupa guys. Katanya kawan gue mau bikin yang namanya Spawn Slime King. Dia tahu semua cara main game ini, gue belum tahu. Ini gangguin banget dah. Oke, dia katanya mau nge-spawn King Slime atau raja slime. Dan kan gue lagi ke Crimson Altar buat bikinnya. Nah, buat yang nggak tahu, gue ada nge-kill bos beberapa. Ini gue baru nyadar ternyata bentuk bosnya gitu. Seperti ada otak ketulu sama mata ketulu, atau kalau bahasa Inggrisnya kayak gini, Eye of Cthulhu, Cthulhu Cthulhu, sama yang namanya yang otak Cthulhu. Kalau bahasa Inggrisnya Brain of Cthulhu. Kalau sana kayak gini, Cthulhu. Oh ya, sini gue udah dapat shield yang namanya, lupa yang dari dungeon tuh apa namanya. Oke. Lewati bioma salju. Kalau kita kena air ya di bioma salju itu kita bakal jadi lambat. Tapi kalau kita pakai armor api itu nggak bakal lambat. Oh ya, gue lupa. Di sini banyak banget armornya daripada Minecraft ya. Seperti di game Terraria ini, armor pertama yang namanya wood chestplate, atau armor kayu, kan leather. Kalau Terraria kan leather, Minecraft kan leather. Nah, kalau Terraria ini wood. Nah, terus juga wood ini ada bervariasi armornya. Nah, terus di sini ada armor yang bisa kita dapatkan seperti armor copper,
armor tin ore, armor silver bar, armor iron bar, armor tungsten ore, armor tungsten ore, oke. Terus armor platinum atau gold lah. Jadi banyak banget. Nah, oke, kalian udah denger aja, kita ada banyak. Tapi ini kita nggak bisa bikin armor diamond. Daripada Minecraft kan, Minecraft kita bisa bikin armor diamond sama netherite. Cuman buat ore-ore ini itu nggak ada di Terraria, ini beda. Dan buat set full armor di apa namanya? Buat set full armor nama gamenya Terraria ini, gue lupa karena temanku dia udah pernah main sampai tamat dan dia tahu cara mainnya dan dia main ulang dari awal karena yang mau main ulang lagi sebenarnya dia sama aku. Dan oh ya, gue lupa guys, gue waktu itu ada ngelawan bos. Nah, bos di dungeon ini yang waktu itu gue nggak bisa masuk, kenapa? Karena dijaga oleh seorang aki-aki yang bernama apa, gue lupa gitu kan. Nah, kalau udah malam hari katanya ayo kita perang, ayo kita kelahi. Pas di tombol pembicaranya ada curse, kalau kita pencet itu si aki-akinya berubah jadi skeleton atau jadi tulang. Nah, teman, entah kenapa ya, kalian bakal ngiranya si aki-aki bakal berubah jadi tulang yang kecil kan, tapi salah besar. Tulangnya itu raksasa bro. Oke, bentar dulu. Oke guys, kita di sini ada chest. Kita bakal buka chestnya nanti. Maaf ya, ini lagi hujan di tempat akunya. Maaf hujan di tempatnya, di tempat akunya. Nah, jadi di sini gua bakal cari chest. Dan kenapa kenapa gua bakal nyari kunci buat buka chest itu? Karena kata teman gua, kalau kita ada kuncinya buat itu, kita bakal dapat senjata Muramasa yang apa gua bilang kan tadi. Dan senjata Muramasa ini bagus buat nanti. Kenapa bagus? Ya, bagus. Kenapa gak bagus? Karena teman gua bilangnya Muramasa, kalau Muramasanya itu digabung sama dari piece PHC dari senjata lain, nanti kalian bisa dapet yang namanya itu Night Edge. Nah, Night Edge ini damage-nya besar 49, walaupun 49 kalian rasanya kayak kecil kan, rasanya kecil, tapi kalian salah besar. Ini tuh hasilnya besar. Oke, itu temen gue situ tuh ikut ke dungeon buat nyari Muramasa juga. Oke. Nah, cara dapetin kuncinya gimana bang? Nah, kata temen gue, cara dapetin kuncinya tuh kita harus ngebunuh slime yang ada di Dungeon di dalam dungeon. Dan di dungeonnya itu ada slime mulu yang di dalam perutnya ada kunci. Nah, harus kita bunuh dan kita dapetin kuncinya. Oke, kita kerja alat. Muramasa, oke dapat Muramasa, let's go. Alhamdulillah dapat Muramasa, let's go cihuy. Oke, lanjut jalan. Oke, ini anu dulu, ini gak guna, kita nggak tahu kegunaannya apa tuh. Wait, udah berapa ya? Tidak, aduh, lanjut ya, nambahin jadi ada banyak. Wah, teman gua mati dilawan sama para skeleton di dungeon. Masalahnya skeleton di dungeon ini pada murka karena rumahnya dilut. Aduh, hai, nyawa gua habis ini. Contoh aja lah, nyawa gua di atas nyawanya 147. Mau mati ini gua. Oke, kita apa sih deh? Ampas. Kita akan lanjut jelajah dungeon untuk nyari Muramasa buat kawan gua. Kalau nggak ketemu, kita bakal duplikat aja. Dan kalian tahu aja lah duplikatnya yang apa yang gua belikan kan waktu dimulai bermain atau di mana gua lupa kan. Ya gitulah. Nah, apa namanya? Kita lanjut nyari. Oke. Oh ya guys, di sini gua baru nyadar kata teman gua kira ini cuma kayak biasa-biasa aja. Ternyata ada salah satu bos yang dimana kalau kita bunuh, dan gua belum tahu apa namanya, dan kawan gua nggak ada ngasih tahu, kalau kita bunuh bosnya, apa namanya, dunia kita akan berubah. Dunia kita akan berubah, semuanya berubah.
Dan katanya yang sekarang aku tinggalin dunianya ini adalah pre-hardcore atau pre-hard mode, yang artinya aku lagi dalam tutorial mainnya. Jadi aku masih dalam tutorial mainnya, dan nanti aku udah ngelawan salah satu bos yang kata kawan gua, dunianya akan berubah, banyak konten-konten baru, dan semuanya itu juga yang namanya pre-hardcore hilang, diganti jadi pre-hard mode, jadi hard mode atau jadi hardcore. Tapi hardcore itu yang artinya kita mati tapi nggak nge-spawn lagi. Oke, jadi gitu kan. Nah, kita bakal lanjut. Aduh, mati. Alah, hampir belum. Alah, di depan ada tajuk. Alah. Oke, kita selesai dulu menjelajah dungeonnya. Kita langsung bikin aja naik edge-nya ya guys. Kita langsung aja bikin naik edge-nya. Oke, ambil dulu beberapa bahan-bahan buat naik edge-nya, baru kita bikin. Nah, buat kalian yang nggak tahu cara bikin naik edge-nya gimana, kata temen gua, buat bikinnya kita harus ke Crimson Altar ya. Nah, Crimson Altar ini tuh dia adanya di bioma Crimson atau biome Crimson. Oke, kita daftar dulu beberapa chest, jadi kita bisa menampung beberapa barang-barang yang ada di kantong kita. Oh ya, buat nanti part 2-nya bakal muncul. Ya, sebenarnya bakal muncul juga part 2. Dia bakal muncul, yang ditonton ya, habis part pertama ini udah habis, dan kalian nonton sampai habis ya part pertama. Nanti kita bakal masuk ke Armor. Ya. Gua nggak tahu nih, apakah aku bakal masuk ke Armor atau enggak. Ya, tonton aja dulu ya guys sampai akhir. Oke. Oh, ini senjatanya magic yang gue dapetin dari dungeon. Ternyata gitu tuh skillnya. Jadi kayak ngeluarin sebuah bintang kecil. Itu golden key-nya ada banyak. Gue ada berapa? Ada 2, 3 kayaknya deh. Oke, kita butuh yang namanya, buat bahannya kita butuh senjata volcano. Tuh, kalian saja lihat di kiri atas itu senjata volcano yang sekarang gua pakai, dan ada beberapa bahan buat senjatanya. Jadi seperti kita butuh blade of grass dan blood butcher. Nah, sekarang blood butcher sama blade of grass sama volcano sama murabasa, dan itulah bahan ketiganya buat bikin night edge, senjata ter-OP di pre-hardcore, kata kawan gua. Terus apa namanya? Nah, sudah itu nanti ada selanjutnya buat kita bikin lagi senjata dari Night Edge. Nanti kita mungkin videonya itu buat yang Night Edge kemungkinan bakal ada di part 2 ya bikinnya, atau ada di part berapa gitu ya. Maksudnya nanti kita di part 2 apakah nanti gua bakal ada bikin senjatanya atau enggak. Kalau nggak ada berarti kita harus lanjut ke chapter lagi part 3. Oke, ini kita panen dulu Valen Star karena ada guna, yaitu naikin mana itu buat magic. Tau lah ya kalian kalau di game ML yang biru-biru di deket nyawa kalian itu apa itu, yang biru-biru panjang itu kan namanya mana. Nah, di game Terraria juga ini sama, yang kalian lihat itu di kiri kanan layar itu loh, yang ada bintang biru. Nah, itu namanya juga mana kristal kalau dibilang ya. Oke. Lanjut. Oh ya, di sini masih banyak banget konten-konten yang belum gua ketahui. Oke, kita hancurin chestnya. Bisa hancurin nggak? Oh, bisa. Nah, kenapa gua hancurin chestnya guys? Karena ada gunanya chest. Soalnya buat nampung barang lah. Apalagi kalau buat nampung barang. Kalau kalian nggak ngerti, wah parah kalian berarti. Malah nggak ngerti chest buat apa? Ya chest buat nampung barang lah. Berarti kalian nggak ngerti, wah parah emang kalian. Sebenarnya kalian pemainnya Minecraft atau pemain dari game-game survival lain udah ketemu sama yang namanya chest dan dibuka ternyata buat nampung barang, tapi kalian tahu aja lah chest buat apaan, buat nyimpen barang. Oke, kita ke Crimson Altar dan siap-siap kita bikin Night Edge, dan nanti habisin apa wa nge-reforce lah
di upgrade senjatanya. Jadi nanti kalau kita upgrade kita bisa dapat enchant yang namanya legendary. Ihuy, legendary paling langka enchantnya. Oke. Dapat tweet. Dapat tweet. Dapat tweet. Oke. Flexing banget. Flexing dulu ke teman gua, alah kena tajam datar nih teman gua nih. Karena tuh flexing dulu nggak sih Wir? Alah, nah ntar itu aja dari kawan gua kena. Alah, flexing dulu nggak Wir? Ah mas, ya waktunya kita report dulu wah. Aduh, report. Sini kan tajam tadi. Power, sini kan. Alah, gak dikasih lagi. Nanti buat nanti. Terus nyata naik aja yang punya aku nanti bakal aku tuh duplikat. Dan tadi aku minta uang karena mau report. Report kita butuh bicara ke goblin. Goblinnya ada di gua ya guys, ada di gua. Namanya itu Goblin Tinkerer, atau kalau dipanggil oleh semua player atau dipanggil oleh teman kawan gua ya, teman gua itu bilangnya tukang nyolong duit atau maling yang nggak ngerti apa itu artinya. Mahal kalau mau repost itu butuh 4 gold 3 gold. Nah kamu dapetin koin yang gold tuh langka loh, jadi bakal susah buat dapetin koin. Tapi kata temen gua ada cara buat dapetin koinnya itu dengan easy banget kalau udah masuk ke Hamdok. Nanti kita bakalan tanya gimana nanti caranya tuh. Nanti gua bakal tanya ke kawan gua belum tahu ini soalnya kan gua aku ngasih tahu semua. Ini spoiler banget gak sih kalau gitu mah. Oke, kita report. Alamak, 5 gold 59 silver, mahal banget. Ya Allah. Naik aja ini belum ada enchant. Kalau kita report kita bakal dapat enchant. Taruh guys. Dingin. Oke. Ini oke, apa kawan? Oh, Oke. Alah, dapatnya weak naik edge. Kita bakal dapatnya bagus. Ya sudahlah, kita duplikat dulu kan. Aduh, gak tahu nih duplikat sekarang atau nanti kan. Ya kemungkinan nanti ya duplikatnya. Oke, gua kasih dulu. Nah, simpan dulu di cache, simpan dulu. Oke guys, tadi itu habis tadi di skip dulu. Kenapa? Karena ya itu gua mau duplikat dulu senjata neck edge nya. Hah? Aku maksudnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut bicara masih Cipa Goblino buat report. Dan gua udah ngumpulin beberapa koin buat ya nggak cukup. Yang tadi 1 gold kan. Lazy naik edge. Alah, lazy itu artinya males. Ingat gua. Alamak, dapetnya males. Ya sudahlah, gua cari dulu duit di gua bakal jual beberapa duit. Lagi jual beberapa barang seperti Crimson Bar atau Platinum Bar kan. Gua jual karena ya kalau dijual semuanya itu bakal dapat banyak. Oke. Aku udah tadi ngantuk mulu dah. Oke, kita jual ini ke Pak siapa tuh, aku lupa namanya. Oke, kita cari lagi beberapa item buat bisa kita jual ya. Can up one. Aduh, sayang juga sih sebenarnya kalau angkat tombol. Ya, kita simpan dulu, simpan. Kembang Indo. Oke, itu gua ambil. Dan apa yang mau gua jual lagi ya? Oke, ini dirt ada gunanya sih. Soalnya nanti kata kawan gua nanti
gua harus ikut sama dia nanti kemana gitu kan, dan nanti gua bakal bikin arena gitu sama kawan gua, soalnya kawan gua nyuruh gua bikin arena, dan gua ambil Arabi, gua ambil dan gua jual dari mereka semua. Jual cingkling, money cingkling, uang apa sampai dapat 27 gold. Thank you Puber. Oke, langsung aja ke bawah kita dan repost wa. Oke, dalam aduh, setiap di video pasti gue bilang alamak ya itulah, karena capek kan bicaranya, dan juga gue bingung mau, dan juga aku bingung mau bicara apa gitu kan. Oke, kita report, semoga kita dapat yang legendary. Bismillahirrahmanirrahim. Strong. Ini lumayan dapat knockback, tapi aku bukan ini yang aku mau, yaitu legendary. Dan oke, nah butuh satu lagi kok, butuh 1 gold buat nanti upgrade kan. Oke, ini AFK dulu gua. Oke, bawa lagi. Nah, kita report. Dapat ampas semuanya, ampas ada bam bip ada bam isi baik karir Allah cangkirnya. Mechanical school. Dabut pip mom is hot dapat platinum koin oke, langsung aja report, dan gue nanti bakal kasih beberapa koin ke dia biar dia bisa dapat legendary juga. Oke, turun. Duh, bingung banget tuh mau bicara apa tuh. Pasang tuh keluar dari sini tuh. Nah, gue kasih tuh koin tuh. Oke, ratus max kita upgrade lagi. Tuh jelek, 12 speed. Alah jelek lagi. Alah. Gue maunya dan legendary. Kata temen gue, legendary tuh bagus tuh. Siapa aja? Dapat legendary. Alhamdulillah. Oke, upgrade ini sebenarnya main. Oke, nih. Oke. Alah, tidak movement speed. Gak apa-apa dulu sih. Stop senjatanya. Oke, waktunya kita ke mana lagi ya? Gue bingung banget tuh. Mungkin sini bakal gue skip, dan gue bakal langsung aja ke tujuan langsung selanjutnya. Oke, gue skip. Oke. Wah, tempat baru guys. Gue ketemu tempat baru guys. Kayak neraka dasar tempatnya. Apa tuh? Punya sayap itu musuhnya tuh. Alah. Panas banget. Oke. Di sini gua apa namanya? Gua udah dapet apa itu? Demon. Gua baru inget guys. Kata kawan gua, kalau aku ketemu Voodoo Demon tuh artikel dan ada gunanya itu. Karena apa? Itu buat nge-summon boss nanti, dan gua belum tahu bos apa yang bakal kita summon. Oke. Dan kata kawan gua, apa namanya? Kita bikin arena dulu, Nah, arenanya itu yang kata kawan gue ya,
arenanya ini beda, nggak kayak arena yang seperti biasa yang gue pakai sekarang levelan gue. Soalnya arena yang waktu itu gue pakai masalahnya ada arenanya itu 3 platform, yang artinya 1 di bawah, 2 di tengah, 3 di atas gitu loh. Nah kalau ini beda nih, ini cuma 1 doang, dan satunya ini dulu lurus panjang. Cemplok sakit banget, gak bisa naik. Nah oke. Dan pasang lagi dirt blocknya. Dan gue lagi tanya ke gue nanti buat ngasaman nanti di mana? Di kanan atau di kiri nanti? Di kanan kata kawan gue guys. Oke, kalau di kanan yang artinya gue bikinnya tuh di kiri di arenanya. Jadi kayak bikinnya tuh panjang ke kiri gitu sampai udah selesai gitu kan, sampai habis dirt block gue. Dan udah habis baru gue summon bosnya. Dan summonnya itu di kanan. Nah buat kirinya ini gue bakal lurusin panjang, dan karena ini efektif kata kawan gue ya, kata kawan gue. Dan kawan gue lagi di atas lagi persiapan buat ngelawan bosnya nanti. Dan nanti kawan gue bakal turun dan gue nanti bakal naik ke atas. Kenapa? Ya mau persiapan, ya ganti-gantian gitu kan persiapan apa ya. Dan kawan gue kalau gue ketemu bangunan kayak gitu tuh kalian bisa lihat lah di depan ada bangunan. Cara dihancurin katanya karena ngalangin itu kan buat bosnya itu nanti kayak ya nggak tahu lah kayak peruntukannya nanti kita lihat. Soalnya kan gue tuh kalau buat bos tuh nggak mau ketahuan ini spoiler bosnya ini, jadi spoiler gitu. Jadi bosnya itu tuh nggak mau ditunjukin dan kayak apa nanti bentukannya itu. Jadi ya bos gua itu tuh bos gua lagi. Jadi nanti bosnya itu tuh gua aja gitu yang sama bosnya. Soalnya kawan gue ya malas aja sih buat samennya gitu. Itu gangguin lah. Nah berarti tuh oke, biarin lavanya turun dulu, karena kalau kita taruh blok kata kawan gue tuh nggak bisa ditaruh tuh. Emang the best lah kawan gue. Tahu cara main Terraria tapi dia kagak ngasih tahu beberapa ya. Petualangannya sangat menyenangkan kalau baru gue main Terraria ya. Oke, hancurin dulu bangunannya. Oke, hancurin. Oke, udah hancur. Wait, sore. Oke, kemungkinan sini gua bakal skip dan jadi hitam layarnya. Hitam dan ini arenanya udah selesai ya. Dan ini bakal gua skip kenapa? Baterainya sedikit pas cas dulu nggak sih? Diserang aja musuh. Datang dong si El Puberto Bruno. Oke, masih diem gua karena ya mau ngecas HP. Masih diem, dan ini kenapa gua bisa bicara ya karena kan gua pegang HP-nya. Gimana sih? Itu apa lagi? Baru lihat gua. Di kill. Oke, udah gerak nih gua, udah gerak tadi. Nah, kemungkinan di sini kalau gua skip dan jadi apa ya namanya, di skip videonya di sini. Salah kalau itu nggak apa-apa ya. Nah di sini gua skip. Kenapa? Ya kelamaan sih bikin arenanya di sini, kalian bakal boring banget nanti oke? Skip. Oke guys, ini udah selesai bikin arenanya, arena panjangnya. Oke, kita ambil dulu potion-potionnya. Kenapa? Ya buat persiapan lah kata kawan gua, kita harus punya potion dulu buat persiapannya. Oke, habis itu oke, kita turun ke bawah dan kita katanya buat summon boss selanjutnya itu pakai yang purul yang kita dapetin tadi guys, yang dari demon itu loh, yang demon terbang-terbang. Oke,
Oke. Aduh, takut banget ini aja gua ngeliat bonekanya rada aneh nih guys. Bonekanya nih sama NPC Brian. Kalau teman gua manggilin dia tuh Brian Road. Oke. Ini kita bakal summon si bosnya. Apa nama bosnya guys, kawan? Hah? Apa woi? Flash. Oke, dia benar bola flash. Oh, itu tuh bosnya. Wah. Aduh, bosnya. Tuh, kita lihat alamak. Nyawanya 10.000. 10.000 tuh 7.000. Ah. Wah. Susah kayaknya deh, guys. Susah banget deh. Wah. Pantesan namanya wall. Dinding ternyata dia loh. Wah, gede banget dia. Wah. Oke, serang. Tapi damage-nya nggak begitu sulit. Lah elah, udah mati aja bosnya guys. Cupu banget bosnya. Ini apa nih? Oh, ada pointy hammer. Terus apa itu? Kanade. Oke, ini gua kasih aja ke temen gua. Oke, ini pointy hammer. Oke. Hah? Oke. Kenapa gimana cara duplikatnya? Dulu. Ini masih maju. Tunggu. Ini. Nah, ini. Siapa aja lo? Gimana? Ternyata se-EZ itu bosnya, bro. Gue kira bakal susah dong bosnya. Ternyata se-EZ itu. Gue kira bakal jadi susah banget. Oke. Mungkin videonya sampai sini dulu karena ya udah lama banget, sampai 31 menit 57 detik. Bye.